Oke, sekarang di video keempat kita lanjutkan. Nah, kita akan mencari selisih antara cash in dan cash out-nya. Yang telah kita kerjakan di video sebelumnya. Ini tinggal kita selisihkan ya. Oke. Iya, tarik. Ini untuk bulanannya lagi. Jadi berdasarkan transaksi bulanannya terdapat selisih cash sebesar sekian. Lalu kita akan buat akumulasi cash flow-nya. Jadi nanti kita akan tambahkan dulu untuk beginning cash flow-nya ya. Beginning cash flow kita pakai if sesuai asumsi yang telah kita buat. If sama dengan empat ya 5.000. Kalau pos nanti diasumsikan 0. Oke. Ini kita buat dulu per bulan dulu ya. Jadi kita buat dulu cash in cash out money-nya. Berarti bisa kita sudah dapat beginning-nya, sudah dapat cash money-nya. Kita buat ending cash before borrowing. Nah, kenapa kita buat seperti itu? Ini untuk melihat apakah akumulasi cash yang berjalan itu sudah memenuhi ini ya asumsi kita yang di awal minimum cashnya 20.000. Jadi apakah akumulasinya sudah mencapai 20.000? Ini D27. Kalau ini kita kunci ya dua-duanya. Ini saya hitamkan ini bulan Novembernya, jadi tidak perlu kita cari. Jadi ending before borrowing 44.000. Ini masih positif. Kalau kita buat new borrowing, seandainya di bulan-bulan berikutnya tidak mencapai 20.000, nanti akan ada borrowing yang baru dan ini akan dipenuhi di kolom ini. Jadi kita pakai if kalau E66 itu lebih kecil dibandingkan dengan 20.000 di asumsi yang awal. If lebih kecil, maka selisihnya yang kita tambahkan untuk mencapai 20.000. Selisihnya E17 plus kurang dengan E66. Kalau tidak 0, jadi tidak perlu ada penambahan baru. Lalu baru ada ending cash after borrowing. Jadi ini ditambahkan new borrowingnya. Dan jadi biar cash flow-nya mengalir berarti beginning cash flow-nya harus kita perbaiki ya. Jadi nanti dia akan nge-link ke ending cash flow sebelumnya di D68. D68. Oke. Kita tarik.
Baru ini saya rapikan dulu. Jadi baru cash flow-nya sesuai ya. Jadi ending di bulan Desember menjadi beginning di bulan Januarinya. Nah, kelihatan di sini ada negatif untuk cash in cash out-nya, tapi masih mencapai 20.000. Jadi tidak perlu ada new borrowing. Nah, di sini kelihatan ini saya rapikan dulu beginning, ending. Nah, di bulan Maret berarti ya, di bulan Maret beginningnya 26.000 dan cash in-nya negatif ya, karena kita membayar di sini ada pengeluaran besar untuk pajak, jadi negatif, dan ending cash before borrowing-nya 13.000, dia mencapai 20.000. Nah, jadi untuk agar memenuhi syarat minimum balance, minimum cash balance, itu ada tambahan 6.700 borrowing baru. Jadi dia 20.000 dan terakumulasi untuk bulan-bulan berikutnya. Jadi kalau kita mainkan asumsinya misalnya 1000% di sini kita kurangkan, masih positif ya, 10% atau 80% misalnya. Surprise 80%. Nah, di sini kalau ada setiap dia kurang dari 20.000 akan muncul new borrowing yang baru. Nah, di sini ya kita naikkan, misalnya rentalnya kita naikkan 1.000, 4.000, kurang. Nah, kita rubah-rubah asumsi sesuai dengan proyeksi ininya, tren yang telah kita lihat. Nah, jadi setiap ada kekurangan dia akan muncul borrowing yang baru. Jadi di sini saya beri warna kuning. Jadi tujuan untuk membuat cash budget ini kita bisa memforecast kira-kira di bulan, misal di bulan Maret nanti kan ada kebutuhan dana 15.000, Februari 10.000 kebutuhan dana dari peminjaman yang baru. Jadi goal dari cash budget ini finding short term borrowing. Borrowingnya. Oke. Ya, jadi ya kalau kita review, jadi kita buat dulu assumption-nya. Kalau untuk cash budget, assumption-nya ya mengenai untuk sumber dari cash in dan cash out-nya. Cash in ya penjualan dari sepeda kalau di sini ya. Cash out-nya misalnya untuk purchasing, pembayaran ke supplier, rental, sewa store-nya, outlet-nya, salary. Lalu kita selisihkan, didapat per bulannya selisihnya berapa. Lalu kita akumulasikan dengan bulan-bulan sebelumnya, didapat kekurangan untuk pencapaian minimum cash yang sudah kita tetapkan di asumsi awal, yaitu 20.000 di sini contohnya. Dan ya yang terpenting di sini kita forecast terlebih dahulu untuk sold-nya ya. Kita bikin penjualannya, estimasi penjualan per bulannya, lalu estimasi pembelian ordernya, pembelian dari suppliernya, tetapkan ending inventory-nya, dan
sehingga kita bisa memforecast baik untuk cash in dari penjualan dan juga cash out untuk pembelian dari suppliernya. Nah, kalau di sini contohnya masih relatif simpel ya, jadi tidak ada kita belum bikin piutang dan utang. Nanti bisa divariasikan, misalnya kita mau buat kita bikin piutang sebesar selama 40 hari, 50 hari, nanti kita bisa buat variasinya di asumsinya. Kalau untuk video ini cukup sekian dulu, diharapkan penonton bisa mendapat gambaran untuk membuat cash budget. Dan kalau ada pertanyaan bisa ke forum keprinan.com atau langsung email ke forum keprinan@gmail.com. Oke, terima kasih atas perhatiannya.